buka WA mu. Ya. Bukan musik. Udah deh, cuman kan ini kok coba aku kayak obat kok. Benar gitu. Tim pembagi obat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Puskesmas atau yang mewakili Bapak KTU Bapak Purnawan Triwibowo, yang terhormat Ibu Dr. Titi Sari, yang saya banggakan, yang saya cintai, Bapak Ibu peserta Prolanis Mudiwaras Puskesmas Meru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pagi hari ini telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan pertemuan rutin penyuluhan dan pengambilan obat Prolanis Mudiwaras Puskesmas Meru dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan dari Kepala Puskesmas atau yang mewakili, yang keempat nanti isian, yang kelima lain-lain, dan keenam penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Acara yang kedua yaitu doa. Monggo Bapak Agus Yudi, kita persilakan. Pak bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, semua peserta Prolanis Mudiwaras nih, mari kita buka dengan baca doa bersama-sama. Kita awali dengan baca suratul Fatihah sarangan nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salamatan fid din wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilmi. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan 'anil nar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma tawil umruna wa barakna ya Rahman ya Rahim. Berkailah kami ya Allah dengan umur yang berkah, umur yang panjang lagi penuh manfaat ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, berkahilah jiwa kami, sehatkan jiwa kami, sehatkan badan kami, sehatkan penglihatan kami, sehatkan pendengaran kami ya Allah. Berikanlah kami ya Allah keberkahan usia,
keberkahan rezeki ya Allah, badan yang terus Engkau jaga dalam ketaatan kepadamu ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman, di sisa-sisa ya Allah umur kami ya Allah, Amba mohon ya Allah, jadikanlah anak cucu kami ya Allah, anak cucu yang beriman bertakwa kepadamu ya Allah, menjadi pemimpin bagi umat ya Rahman ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makatan matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Agus, mugi-mugi dengan doa tadi acara pagi hari ini nanti berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Puskesmas Waru atau yang mewakili Bapak Purnawan Triwibowo, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta program semua, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul nih seperti kegiatan rutin setiap hari. Saya bilang sekali sebelumnya mohon izin Bu PLH tidak bisa hadir di tengah kita karena kebetulan ada kegiatan double hari ini di Sukoharjo untuk kegiatan paguyuban, sehingga tadi titip beberapa hal pada kami untuk mewakili. Yang pertama, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu peserta Prolanis yang sampai hari ini masih mengikuti kegiatan Prolanis. Yang kedua, harapannya bahwasannya sesuai dengan program Prolanis itu sebenarnya tidak hanya lansia saja nih, tapi penyakit-penyakit yang kronis, tetanggi-tetanggi, sederet-sederet nanti bisa diajak untuk kegiatan Prolanis ini. Jadi penyakit kronis itu bukan lansia mawon ya, tapi seperti hipertensi, gula dan lain sebagainya. Jadi usia muda sangat bijak nanti. Misalnya wonten tetanggi nopo sedherek itu punya penyakit-penyakit kronis yang lain. Untuk yang nomor 3, tadi Bu Sulis juga minta kepada saya untuk kegiatan ke depan. Salah satu kegiatan Prolanis yang diizinkan dari BPJS itu kegiatan dukungan. Jadi bukan hanya konseling, bukan hanya pemeriksaan, tapi kegiatan dukungan yang lainnya. Kegiatan dukungan itu apa? Kegiatan yang bisa berupa seperti PPI. Itu termasuk kegiatan yang diizinkan. Sehingga nanti salah satu kegiatan yang diizinkan ini dapat diakomodir, dapat dibahas, dapat dirumuskan di pertemuan atau yang kita selenggarakan pagi hari ini. Bisa harapan kami nanti dari beberapa inovasi, beberapa kegiatan dukungan yang dalam hal ini piknik, nanti harapannya biar bisa menumbuhkan rasa kebersamaan kita, sehingga bahwa dalam menjaga kesehatan itu tidak sendirian. Ternyata banyak temannya dan banyak dukungan, terutama yang dari pihak Puskesmas mendukung untuk kegiatan kesehatan bersama. Untuk yang terakhir, bila Puskesmas dalam menyelenggarakan kegiatan ini dan kegiatan Prolanis rutin setiap bulannya ada kurang dan salahnya, kami sebagai penyelenggara mohon maaf. Yang terakhir kami kepada teman-teman penyelenggara selalu semangat. Anggap saja ini bukan saja tugas, tapi ini suatu bentuk hadiah kita. Karena kita suatu saat juga akan menjadi lansia,
otomatis kita akan mengalami hal yang sama sehingga nanti bisa berjalan baik, tidak ada soal apapun, semua mendapatkan ridho dan harapan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak atas arahannya. Sebelum menginjak acara selanjutnya yaitu isian dari Bu Dokter Titis, kita jel dulu ke Bapak Ibu. Kajengnya boten ngantuk. Saged berdiri nggih Bu. Oke, selari malah kula ya. Sampun. Puskesmas Mutiwaras, Puskesmas Meru. Siap. Sepindah meneh nggih. Puskesmas Prolanis Mutiwaras, Puskesmas Meru. Sehat, semangat, bahagia. Nggih, mugi-mugi bahagia terus nggih Bapak Ibu, sehat, bagas waras nggih. Nggih, kita lanjutkan mawon acara selanjutnya yaitu isian dari Dokter Titis. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat ya, sehat, semangat, bahagia. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan puji syukur ya Bapak Ibu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi kita banyak sekali kenikmatan ya, terutama nikmat sehat, nikmat sempat ya. Kita bisa berkumpul di sini lagi. Acara rutin ya sebulan sekali. Saya atas nama pribadi mohon maaf, mungkin beberapa bulan kemarin saya tidak bisa membersamai ya, di acara penyuluhan ya, karena tugas ya Bapak Ibu. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk ya ini materinya tentang hipertensi ya Bapak Ibu, hipertensi. Jadi kegawat daruratan hipertensi. Meskipun hipertensi mungkin kalau ada sama diabetes yang ikut ini juga nanti bisa bermanfaat ya. Karena hipertensi ini sudah kayak apa gitu? Benar-benar sudah merajalela gitu istilahnya. Jadi banyak sekali penderita hipertensi di sekitar kita, gitu. Terutama lansia. Tapi sekarang anak-anak muda juga banyak yang tensinya tinggi. Baru umur 25, belum ada 30, kayak itu tensinya tinggi-tinggi banyak. Karena banyak sekali makanan-makanan instan ya di sekitar kita. Jadi mudah sekali mendapatkannya. Dan tasnya kalau saat ini sebenarnya seperti itu instan. Jadi tanggung jawab kita sebagai petugas kesehatan, kemudian panjenengan sebagai orang tua atau mungkin nenek, gitu, mulai mengingatkan anak cucunya dari sekarang untuk mengurangi makanan-makanan yang instan, tinggi, penyedap, itu Bu, asin-asin itu yang sangat berisiko memunculkan hipertensi. Nah, untuk yang hari ini kita khusus akan membahas kegawat daruratan hipertensi. Kegawat daruratan itu mau Bu, jadi kasus kondisi yang sudah berbahaya gitu ya. Hipertensi yang kondisinya sudah membahayakan. Karena hipertensi itu banyak penderitanya. Tapi ada kondisi yang hipertensi itu sudah masuk gawat darurat, gitu. Di bawah ada UGD, unit gawat darurat. Jadi kalau masuk UGD itu kondisinya sudah mengkhawatirkan atau sudah membahayakan. Nah ini seperti apa kondisi-kondisi yang masuk ke gawat daruratan hipertensi, kemudian bagaimana langkah yang harus diambil kalau ada yang mengalami kondisi gawat darurat hipertensi. Nah nanti akan kita bahas, ya. Lanjut Mbak. Nah ini dari definisi dulu ya, dari pengertiannya dulu. Yang dimaksud dengan hipertensi dulu sudah tahu ya. Yang dimaksud hipertensi itu ya tensinya itu naik di atas 140 atasnya atau sistolnya,
bawahnya di atas 90. Pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat ya. Jadi kalau ada yang belum ada riwayat tensi tinggi, Bu, saya belum pernah periksa. Dulu kok ngerti-ngerti pas main puskesmas tensinya 150/90. Nah itu kan sudah masuk hipertensi. Tapi sebaiknya kita ulang ya, kalau tidak ada riwayat sebelumnya, istirahat dulu Pak, istirahat dulu 5 menit, duduk dulu, relax, tarik nafas, buang nafas. Nanti biasanya kita ulang pengukurannya 5 menit. Kalau memang masih tinggi ya sudah, berarti dia memang hipertensi gitu ya. Kemudian lanjut aja. Jadi nah ini untuk penggolongannya ya. Penggolongannya hipertensi itu tekanan darah itu ada normal, prehipertensi, hipertensi stadium 1, hipertensi stadium 2. Ini juga sudah sering dibahas ya. Kalau penyuluhan normal itu ya bagusnya kurang dari 120/80. Jadi nek tensiku kok 100/70 ya, bukan. Itu justru tensi yang optimal. Bagus tensi segitu ya. Bahkan tensi 90/70 misalnya atau 60, kalau dia tidak merasa pusing, tidak liang, itu juga termasuknya bagus. Tidak bisa disebut dengan hipotensi atau darah rendah ya, malah bagus itu. Kemudian kalau prehipertensi, jadi kalau ada yang mungkin tensinya 130/80, nah itu sudah masuk prehipertensi ya. Kemudian kalau sudah di atas 140 tapi belum sampai 160, itu derajat 1. Nek pun punjul kalau 1 swidak, nah itu namanya derajat 2 ya. Oke, slide. Nah, terus yang dinamakan gawat daruratan atau istilahnya itu krisis hipertensi ya mungkin, karena ada istilah krisis moneter krisis ya. Jadi kalau sudah krisis itu berarti kondisinya sudah perlu diwaspadai ya, sudah membahayakan. Nah, disebut dengan krisis hipertensi itu seperti apa? Itu kalau tensinya sudah di atas 180, bawahnya sudah di atas 120. Jadi kalau 120 itu down ya, jadi atas dan bawahnya. Jadi atasnya di atas 180, bawahnya berada di atas 120. Jadi namanya sudah krisis hipertensi, sudah naik ya. Terus bisa juga disertai dengan komplikasi, jadi sudah mengenai organ-organ, sudah ada komplikasinya. Jadi kalau pembuluh darah itu kan ibaratnya selang gitu, selang tekanannya terlalu kencang gitu, nanti yang ada di ujungnya selang itu bisa rusak, ya kan? Selang aliran kerannya kencang banget tekanannya, yang ada di ujungnya selang maupun di selangnya itu bisa rusak. Dan nanti biasanya ada gejala-gejalanya. Nah, krisis hipertensi ini bisa ada gejalanya, bisa nggak ada gejalanya, ya. Ya, ini maksudnya kerusakan itu apa aja, gitu? Jadi bisa mungkin mulai bingung ya, atau kesadarannya mulai turun, berarti itu sudah ada perubahan status neurologis, itu gangguan saraf ya, sudah mulai ada gangguan saraf di otak ya. Kemudian infak cerebri itu maksudnya stroke yang sumbatan ya, stroke sumbangan. Dia ada gejala-gejala pelo mungkin ya, terus kebas-kebas, tangannya separuh kebas-kebas, lemes gitu. Kemudian perdarahan intrakranial itu maksudnya pecah, pembuluh darah yang di otak itu pecah. Itu biasanya sudah mengalami penurunan kesadaran, gitu, sudah mulai tidak sadar. Kemudian serangan jantung bisa juga ya, infak miokard itu maksudnya serangan jantung. Kemudian ya itu macam-macam ya. Kemudian slide, lanjut aja dulu. Nah ini penggolongannya. Jadi kegawat daruratan, kondisi tensi tinggi di atas 180/120 itu dibagi jadi 2. Yang pertama itu yang gawat tapi tidak darurat, namanya urgensi. Urgensi ya, itu kondisinya gawat tapi tidak darurat. Tidak darurat itu artinya penanganannya nggak harus ekstrim, penanganannya nggak harus sesegera mungkin ya, tapi tetap harus segera diperiksakan. Itu gawat, jadi harus sudah waspada ya, urgensi. Nah itu bisa ada gejalanya,
bisa nggak ada gejalanya ya, mungkin nggak ada keluhan, mungkin cuma pusing-pusing ringan atau kayak gelisah-gelisah gitu ya, gitu. Belum ada kerusakan organ yang di ujung pembuluh darahnya, belum ada ya. Bisa juga ada gejalanya, jadi tensinya udah di atas 180/120, mulai ada gejala, biasanya pusingnya berat sekali, jadi mutak banget gitu, mutaknya sampai udah kayak tertahankan gitu ya. Mungkin ada yang pernah mengalami umur yang begitu. Oh, betul ya, mudah-mudahan tidak ada ya. Jadi pusing-pusing berat sampai nggak keturunan ya. Atau mungkin nafasnya mulai pendek, jadi mulai ambekannya tersengal-sengal ya, susah banget ya. Nah, kemudian tapi masih stabil ya, masih stabil, pusing, masih pendek-pendek tapi masih stabil, jadi bukan sampai mungkin pingsan, sampai penurunan kesadaran kayak gitu ya. Nah, jadi kan kalau mungkin ya yang penderita hipertensi kalau mulai mengalami gejala-gejala seperti itu, pusing berat, nafas pendek-pendek, makanya pendek-pendek ya Bu, segera cek, periksa, cek tekanan darah, jangan-jangan tensinya di atas 180/120, meskipun ada penyebab lain gitu. Kayak contohnya mau boten duwe, mau beli sakit, pasti pendek-pendek, mumet sakit, dicek tensinya normal, oh berarti mungkin karena faktor lain ya. Tapi nek mumet nafasnya pendek-pendek, dicek kok tensinya 180/120, ikut ya. Namanya krisis hipertensi. Ya, harus segera ditangani, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti bisa jadi yang tadinya ini kan istilahnya baru peringatan ya, peringatan tensi mungkin dulu dan diobati dan didoke gitu. Mungkin yang boten dan didoke terjadilah yang namanya kerusakan organ ya. TOD itu kerusakan organ ya, target organ damage ya. Jadi kerusakan organ target itu maksudnya ya yang di ujungnya selang tadi, di ujungnya pembuluh darah tadi bisa rusak, bisa di otak, bisa di jantung, bisa di ginjal, bisa di mana ya, macam-macam semuanya, di paru-paru ya. Organ tubuh kita kan banyak sekali dan semuanya dialiri sama darah ya. Jeruannya ini dari otak, kepala sampai bawah, semuanya dialiri darah lewat pembuluh darah. Okay? Kalau tekanannya terlalu tinggi, ujungnya tadi bisa rusak. Ya. Nah kalau sudah ada peringatan, kayak sakit kepala, nafasnya pendek-pendek, okay? Itu harus segera periksa. Okay? Slide. Nah ini kalau masih urgensi, belum ada kerusakan organ, itu tidak perlu penurunan tekanan darahnya yang sesegera mungkin. Jadi istilahnya bisa targetnya itu 3-7 hari itu harus sudah turun. Jadi pelan-pelan. Jadi obatnya lewat obat minum saja. Mungkin ada yang pernah, karena biasanya kalau kami dokter di puskesmas, mungkin ada juga pasien sini yang pernah begitu diperiksa ke polilansia misalnya. Di polilansia potensinya 220/120 misalnya gitu. Aku terlambat. Iya, monggo sketsa ada apa? Tensinya 220, di sore 120. Ya, itu kan sudah masuk tadi krisis hipertensi. Tapi pasiennya biasa aja. Mumet boten Mbak, boten kok Bu biasa mawon. Beliin boten, sesek boten, apek boten. Boten Bu, saya biasa tensinya semeter. Sebenarnya itu hati-hati ya, tensi segitu sudah dibiarkan tidak diturunkan, ya nanti lama-lama terjadi lagi kerusakan organ, sakit stroke, serangan jantung, gagal ginjal ya. Itu yang biasanya komplikasi paling sering. Makanya kalau ada pasien lansia datang ke poli dengan kondisi baik-baik saja tapi tensinya segitu, biasanya dokter akan meminta pasien untuk istirahat dulu, bukan langsung diobati terus pulang, enggak. Biasanya kita Bu, ambil dulu ya, tiduran dulu, terus nanti kita kasih obat yang ditaruh di bawah lidah ya, di
diminum, enggak diminum, taruh di bawah lidah. Jadi biar agak turun, paling enggak jadi turun 25%. Ya, jadi 180 jadi 180 gitu biasanya sudah boleh pulang. Ya, baru diresepi dengan obat hipertensi yang nanti akan dikonsumsi rutin. Harapannya nanti dalam waktu 3 sampai 7 hari tensinya sudah di bawah 140/90 gitu, ya. Jadi nggak langsung diturunkan sampai di bawah 140, boten. Kayak turun banget, tiba-tiba hidupnya banyak, biasanya malah diet. Datangnya bagus, bisa jalan sendiri. Kalau turunnya terlalu banyak nanti malah diet, ya, karena otaknya sudah terbiasa dengan tensi tinggi. Jadi kita turunkan sedikit, paling nggak 180 atau 190 itu biasanya sudah di bawah 200 itu biasanya sudah aman, ya. Baru nanti boleh pulang gitu. Ya, jadi di sini kalau urgensi itu belum ada kerusakan, nurunnya nggak buru-buru, ya. Kemudian slide. Nah ini ya lanjut aja Pak. Oh ya, sebelumnya tadi. Nah itu tadi yang urgensi, ya. Kalau ini yang emergensi. Nah kalau emergensi itu sudah ada kerusakan. Nah ini gejalanya biasanya lebih berat. Ya, tanda-tanda kayak serangan jantung. Jadi dodolnya sesek, kampok kayak ditindai waktu, ya. Langsung membekan. Kemudian nokturia itu nek malam pipisnya sering. Jadi bolak-balik ke kamar mandi. Nah itu juga hati-hati. Itu bisa terjadi pada gula tinggi, pada tensi tinggi yang terlalu tinggi, tensi yang terlalu tinggi juga bisa bolak-balik pipis. Okay. Kemudian dysarthria pelo, jadi sudah mulai pelo, berarti sudah ada kerusakan di otak. Kemudian penurunan kesadaran, lulus, gitu ya. Nah kalau yang ini sudah mulai ada seperti ini, gejala-gejala seperti ini harus segera diturunkan, dibawa ke UGD pasti, ya. Bukan ke ngantri dan rawat jalan, tapi langsung dijunjungnya kan UGD. Slide. Nah, dan pengobatannya biasanya di ICU, ya. Pasien stroke, serangan jantung, gagal ginjal itu biasanya nanti kalau ke puskesmas akan kita rujuk ke rumah sakit dan dirawatnya biasanya di ICU karena butuh penanganan segera, ya. Slide, ya. Nah ini beberapa contoh, ya, contoh yang sudah ada kerusakan organ, ya Bapak Ibu. Jadi diseksi aorta, panganan apa nih Bu? Aorta itu pembuluh darah yang besar, ya. Aorta itu pembuluh darah yang besar yang langsung dari jantung, itu namanya aorta. Diseksi itu artinya robek, ya, jadi ibaratnya selang itu nanti lapisan dalamnya robek, suwek gitu, nih bahaya, nanti dia bisa pecah kalau sudah robekan lapisan, kan berlapis-lapis, ya, pembuluh darah itu ada lapisan-lapisannya. Nah kalau diseksi itu lapisannya yang luar masih ada tipis, jadi baru robek tapi masih ada lapisan tipis di luarnya, jadi nanti gembung gitu. Ya, selang, dibayangkan ada selang, ada yang bagian yang sobek, nanti dia yang lapisan tipis nanti kan akan menggembung. Nanti kalau nggak segera diturunkan, sing tipis di bawah sakit pecah, ya. Nek niku selangi pembuluh darah yang sing ngen otak, nek pecah itu jadi stroke, ya. Nek terjadi ginjal nanti jadi gagal ginjal, atau di mana jantung misalnya, ya, bisa jadi serangan jantung, ya. Jadi bisa robek, ya. Kalau di bagian perut, ya nanti dia perdarahan di organ perut, ya. Gejala-gejalanya apa saja kalau ada robekan diseksi aorta ini, biasanya nyeri dada, ya. Nyeri dadanya seperti kayak serangan jantung, ya. Berdeg-deg, jadi kayak tinggi waktu, ya. Kayak tinggi waktu, ampek, jadi beda kayak nyeri kados misalnya waktu hidung, ya, bareng ngompatan sapin, ya. Habis apa lama gitu, otot nyeri, itu nyerinya kan kayak ditusuk-tusuk, ya, sama kerak, seperti ditusuk. Nah kalau nyeri yang ini itu seperti ketinggian waktu, nampak. Biasanya disertai keringat dingin, ya. Kemudian bisa juga pingsan, simptom itu pingsan, rambut, ya.
maupun. Nah, nanti kalau sudah seperti itu nanti butuh dipastikan itu biasanya nanti di CT scan atau di echo USG jantung ya. Oke, jadi nanti kalau ada gejala-gejala seperti ini segera ke UGD ya. Nah, ini targetnya harus langsung diturunkan normal ya. Obatnya biasanya tidak hanya lewat tadi yang diminum ditaruh di bawah lidah, tapi biasanya obatnya dimasukkannya lewat infus ya, lewat pembuluh darah ya. Karena butuh diturunkan secara cepat, kalau enggak nanti darahnya semakin banyak yang keluar ya. Yang slide. Kemudian angina pectoris tidak stabil. Ada yang jadi angina pectoris itu ya tadi serangan jantung lagi ya. Gejalanya nyeri dadanya khas seperti titik di waktu, ampek, biasanya menjalar ke leher, rahang, bisa juga menjalar ke tangan kiri atau ke punggung, biasanya sampai punggung tembus, ampeknya sampai belakang atau lengan ya. Nah, ini juga harus diturunkan secara segera ya. Kemudian komplikasi yang lain dari tadi krisis hipertensi ya, itu edema paru. Edema paru itu kayak orang tenggelam ya. Jadi paru-parunya tebak air ya. Jadi karena berawal dari jantungnya gagal untuk memompa, jantungnya kesel ya, sudah gagal jantung, akhirnya cairannya numpuk di paru-paru, nggak bisa dipompa, nggak bisa masuk ke jantung, nggak bisa dipompa ke seluruh tubuh, akhirnya cairan tubuhnya ngendap dengan paru. Jadi akhirnya gejalanya kayak orang tenggelam ini, ya sampai nggak bisa nafas gitu ya. Oke, slide. Kemudian AKI atau CKD. AKI itu akut kidney injury, jadi gagal ginjal akut. Jadi kalau kemudian kena pembuluh darah yang ada di ginjal, itu akan terjadi kerusakan pada ginjal, namanya gagal ginjal akut ya. Seringnya malah pada usia muda ya. Yang komplikasi ke ginjal itu sering pada usia muda. Kemudian slide. Nah, ini stroke, ini juga banyak dijumpai ya, sebagai salah satu komplikasi dari tadi tekanan darah yang terlalu tinggi ya. Stroke bisa sumbatan, bisa perdarahan ya. Kemudian jadi gejala-gejalanya stroke sudah tahu ya bahwa itu, jadi stroke itu biasanya yang kena satu sisi otak ya. Bisa yang kanan, bisa yang kiri. Biasanya gejalanya itu kebalikannya. Jadi kalau yang tersumbat pembuluh darah di otak kanan, biasanya nanti yang lumpuh yang bagian kiri. Yang kena yang kiri, sing lumpuh sing tangan gitu ya. Gejalanya nggak cuma lumpuh gitu. Jadi bisa pelo ya, atau gangguan menelan gitu. Gampang keselak gitu. Itu kalau yang lumpuh otot-otot menelan itu nanti sering tersedak, gampang tersedak ya. Bisa juga cuma mati rasa ya, kepes paru, nah, itu ada juga ya. Kemudian slide. Perdarahan. Nah, tadi stroke yang sumbatan, ini stroke yang perdarahan, gejalanya sama. Cuma kalau stroke yang perdarahan, jadi kalau iskemik itu pembuluh darahnya kesumbat, kalau perdarahan itu pembuluh darahnya pecah. Saking tingginya pembuluh darah, saking tingginya tekanan darah ya. Nah, kalau yang stroke iskemik itu tadi jarang ada penurunan kesadaran dulu. Tapi kalau yang perdarahan ini biasanya itu sudah langsung nggak sadar orangnya, ya. Ngorok-ngorok. Nah, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Ini ada pesan pentingnya yang patut panjenengan waspadai, ya, karena di sini panjenengan kan banyak yang prolaris hipertensi ya. Jadi pastikan tekanan darahnya terkontrol. Terkontrol itu selain obat juga ada pola hidup ya Bu. Jadi makanan, kemudian aktivitas fisiknya juga diatur ya. Jadi pastikan tekanan darahnya terkontrol. Karena kalau nggak terkontrol itu ada beberapa hal yang kita takutkan ya Bu. Kemudian jangan sampai terjadi krisis hipertensi. Kalau muncul gejala-gejala tadi ya, pusing berat, lemas, gelisah, deg-degan, ngos-ngosan, pokoknya segera cari pertolongan.
segera diperiksakan, jangan tunda-tunda sisuk. Kalau terus sampai bengi-bengi, misalnya tengah wengi, UGD buka 24 jam. Boten sampeyan tani sesuk niku lansia boten, nggih. Jadi kalau gejala-gejala yang tadi muncul segera ke UGD. UGD itu 24 jam. Jadi kan mau datang jam berapa aja bisa, nggih. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan aktivitas fisik. Hati-hati ya untuk menderita hipertensi. Karena baru aja nih nggak ada kenalan nih tetangga gitu. Beliau itu tensi tinggi tapi tidak pernah periksa, tidak pernah terkontrol. Jadi tidak pernah terkontrol dan aktivitas fisiknya itu ikut yang dalam kategori angkat. Sebenarnya tidak boleh untuk yang tensi tinggi, kayak senam yang lonjak-lonjak, aerobik, dan badminton, tenis. Itu kan kalau tensinya tinggi dan tidak terkontrol nggak boleh bu. Tensinya sudah tidak terkontrol, ikut olahraganya yang ekstrim, dan akhirnya paginya masih olahraga, sorenya masih olahraga, karena malam sudah mulai sadar. Karena dia kemungkinan gitu kan yang perdarahan di otak itu tadi. Ya. Jadi pilih-pilih aktivitas fisik untuk panjenengan yang punya tensi tinggi itu pilih-pilih yang sangat disarankan ya. Jalan, jalan, kemudian renang, bukan sama lari, bukan sama badminton, bal-balan. Saya sih bal-balan bukan pak. Hati-hati ya. Gitu, mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin nanti bisa tanya jawab, bu. Monggo nanti kalau ada pertanyaan terkait materi yang mau disampaikan, ini kita materi dulu, nanti untuk diskusi yang refreshing nanti. Setelah sesi tanya jawab dan nanti ada saya yang nanya panjenengan yang jawab. Ya. Ini mau saya yang nanya dulu apa panjenengan yang nanya dulu? Monggo Bapak Ibu. Bapak. Itu kula kan niku napa hipertensi itu berarti bikin banyak dosa. Maupun itu dampaknya buang air kecil maksudnya. Macam apa? Iya yang kali atau dosa. Tensinya terkontrol enggak? Kalau di Florence tensi berapa? Kadang-kadang turun, kadang-kadang paling tinggi berapa? Kadang-kadang 100, 160. Kalau pas tipisnya itu sering kamu setiap hari setiap malam gitu. Jadi sebenarnya kalau amlodipin itu jarang ya memunculkan keluhan sering pipis gitu, nggak sama asetosan enggak. Asetosan itu kan dia mengejar darah. Jadi efek sampingnya kadang bukan malah pipis terus, tapi kayak kering biasanya. Kalau yang nggak kuat lambungnya kering, jadi bukan pipis terus. Kalau obat hipertensi yang efek sampingnya pipis terus itu semacam kayak furosemid, hidroklorothiazid kayak gitu. Ya kalau dengan sering pipis terus itu mungkin posisi tensi memang terlalu tinggi, jadi atau perlu dicek gula juga, ya perlu dicek gula juga karena pipis malam hari sering pipis itu juga gejala gula tinggi. Mari sudah cek gula dulu, sudah aman. Bisa 114. Atau bisa juga gejala awal kalau pada usia lanjut laki-laki itu ada yang namanya prostat ya. Itu kadang gejala awalnya juga bisa sering pipis gitu juga. Jadi memang harus diperiksa ya. Kalau bisa rutin cek gula juga ya Pak ya. Kalau untuk amlodipin sama asetosa aman, itu tidak berpengaruh ya. Mungkin ada yang lain? Misalnya ketutupan di daerah mulut itu apa itu sebagian gejala dari stroke yang sering ketutupan di mulut, paru apa di samping satu sisi aja. Iya. Cuma ketutupan aja ya Bu ya. Kalau di daerah mulut saja itu banyak penyebabnya sebenarnya. Kalau stroke sih enggak ya. Jadi kalau stroke itu memang sudah permanen Bu. Jadi biasanya memang buatan dongkrongan gitu. Jadi langsung gitu dan biasanya memberat kayak gitu. Kalau
hanya kadang-kadang itu banyak penyebabnya gitu. Jadi itu biasanya di saraf tepi. Jadi kan saraf itu ada saraf pusat, saraf tepi. Kalau stroke itu kan yang kena saraf pusat, kemudian otak ya. Kalau cuma di area mulut sini, biasanya yang kena itu saraf tepinya, saraf nomor 7 biasanya. Ini dia hanya khusus mempersaraf di area mulut. Biasanya itu ada sesuatu di situ. Entah panjenengan biasanya kurang elektrolit bisa, ya. Jadi mungkin kurang minum atau kurang kalsium, ya. Kalsium itu sumbernya bisa dari ikan, ya, telur, terus kacang-kacangan, ya. Itu biasanya kurang seperti itu juga bisa. Jadi besok periksa aja. Kadang kalau pasien seperti itu nanti kita tambahin kayak suplemen kalsium. Kadang dikasih suplemen itu sudah membaik, ya. Atau bisa juga memang ada sumbatan di saraf tepi juga bisa. Tapi kalau hanya kita kadang-kadang itu lebih sering karena tadi kekurangan elektrolit, ya. Kalsium, magnesium, terus kalium seperti itu, ya. Jadi air putihnya dibanyakin, kemudian nanti bisa periksa, nanti kita kasih tambahan suplemen kalsium. Itu dia. Ya, biasanya seperti itu memang ini ya, bisa ototnya, bisa sambungan otot ke tulangnya, gitu. Kalau nggak ada gerindingan, kemungkinan memang insya Allah sarafnya aman, gitu. Jadi terapi aja, sudah terapi belum? Nah, dirutin terapi di sini. Pipisnya lancar ya? Lancar tapi enggak ada seminggunya enggak ada misalnya. Ya, coba cek urin aja, Bu. Jadi kalau untuk kelainan ginjal memang kita kalau di puskesmas itu screeningnya kita cek urin dulu, cek pipis. Nanti periksa minta cek pipis. Ya. Iya, betul. Dan pipis dulu ya. Kontak lain mungkin Bapak Ibu, bagi dulu monggo. Bulan Sumawon, bulan niku pun ya selama ini hampir 25 tahun mengonsumsi obat. Nah, kita ngomong-ngomong di luar sama teman-teman tentang kesehatan. Begini, kamu jangan terlalu minum obat terus, jangan mengonsumsi obat terus. Nanti ginjalmu yang enggak kuat. Ya nanti dijawab betul tidak. Kemudian yang kedua, kalau kita itu pipis semalaman, biasanya menurut ketergantungan saya mengonsumsi minum. Misalnya 1 hari, katanya untuk kesehatan apapun disuruh minum air itu yang banyak. Nah itu 1 hari 1 malam itu 18 besar itu saya minum. Nah itu mau tidur itu dari sore sampai malam paling tidak 3 gelas. Itu kencingnya terus sampai 4 kali 3 kali. Tetapi kalau minumnya mau tidurnya 1 gelas air putih itu paling sekali untuk kencing itu. Caranya itu dokter. Terima kasih atas jawabannya nanti. Oke, yang kedua dulu ya, Pak Sirun ya. Betul sekali. Jadi termasuk tadi sering kencing itu juga bisa hanya karena minum ya. Teknik minum. Jadi memang targetnya sehari itu 18 ya. 8 sampai 10, 8 sampai 10 gelas ya. Nah itu boten di Bu. Jadi sekali minum itu ya 1 gelas saja. Sekali waktu minum. Jadi boten terus misalnya bermalam 3 gelas ya. Jadi ada tekniknya, dicicil mulai dari bangun tidur sampai mau tidur. Pas mau tidur itu jangan banyak-banyak, 1 gelas aja cukup, okay? Betul sekali tips dari Pak Tidur tadi. Jadi teknik minum yang harus kebutuhannya sehari 8-10 gelas itu harus dicicil 2 jam sekali, kayak gitu. Ya, misal butuh yang lebih banyak 10 gelas ya berarti mungkin 2 jam sekali, 2-3 jam sekali. Itu harus minum 1 gelas terus digelong-gelong. Nah ya itu juga mempengaruhi nanti tidur malam karena jadi kan kayak kebanyakan minum pas malam hari nanti akan mengganggu tidur malam. Kalau kaki pipis nanti juga mempengaruhi kualitas kesehatan jaringan karena tidur malam itu penting ya. Mungkin kalau kaki pipis jadi kesehatannya juga terganggu ya.
Itu yang kedua. Terus yang pertama tadi terkait dengan rumor, ya jarene terkait dengan katanya. 5 tahun saya itu memang mengonsumsi obat. 5 tahun. Ini jadi obatnya apa dulu? Jadi terkait obat, kokean ngombe obat kan statement yang beredar itu nek kesuwen kokean ngombe obat kok ginjale kena. Nah itu sebenarnya tergantung obatnya apa dulu. Jadi tidak semua obat punya efek samping ke ginjal. Bahkan ada obat-obatan yang fungsinya untuk melindungi ginjal, termasuk obat hipertensi, obat gula itu salah satu fungsinya untuk melindungi ginjal, agar tidak kena tensi yang tinggi itu tadi. Jadi misal amlodipin jangan mau minum dalam jangka waktu yang sangat lama pun tidak masalah, karena fungsinya untuk melindungi ginjal biar tensi turun, ginjalnya aman. Kalau nggak minum obat, tensinya turun terus, tadi ujungnya selang itu lama-lama dia rusak. Jadi ada gejala-gejala seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Jadi tidak usah khawatir. Kalau untuk obat-obat penyakit kronis seperti obat hipertensi, obat diabetes itu insya Allah aman untuk ginjal. Kecuali untuk obat-obatan nyeri, obat-obatan pegel itu dengan jadi kan banyak juga nih pasien yang kesini untuk pasien-pasien lutut, pasien-pasien yang nyeri boyok itu kan memang nggak minum obat nyeri sekali ya. Tapi kalau di lansia, di boyok umum itu saya selalu sampaikan, Bu niki obatnya hanya kalau perlu saja. Memang betul sakit nggak usah, dan utamakan latihan fisik untuk menguatkan otot-otot. Jadi kalau lorong dengkul orang itu yang terpenting kan kita kuatkan otot pahanya, otot jempolnya, biar bisa menopang lututnya tadi, dengan renang, sepeda, latihan fisik, fisioterapi itu kan fungsinya mencegah otot-otot. Dia tidak tergantungan sama obat nyeri, karena obat nyeri itu memang kalau dikonsumsi setiap hari, jangka waktu panjang, dia lama-lama betul yang kena ginjalnya. Kalau obat nyeri betul sekali. Tapi kalau obat tensi, obat gula tidak usah khawatir nih Bapak Ibu. Daripada jenengan nanti percaya dengan seperti itu terus nggak minum obat tensinya akhirnya tidak terkontrol, justru lebih cepat kena ginjalnya, gitu ya. Nah, jadi memang ada obat yang efeknya ke ginjal, tapi tidak dengan obat hipertensi, obat diabetes, ya. Jadi tidak masalah, monggo dikonsumsi saja. Obat jaringan itu kan sudah diresepkan oleh dokter spesialis, ya. Jadi sudah tertata, sudah terbukti keamanannya. Meskipun memang untuk penyakit-penyakit kronis itu akan lebih baik kalau diimbangi dengan tadi perubahan pola hidup. Jadi dengan sakit menurunkan berat badan, mengurangi lemak tubuh dengan aktivitas fisik, membatasi konsumsi lemak, gula, garam, itu akan membantu pemulihan kesehatan penjenengan dan lama-lama akhirnya dosis obatnya bisa dikurangi. Gitu. Apa dia? Mungkin ada yang lain atau ada lagi? Begini Bu, saya itu kalau malam atau siang tuh dingin itu terus batuk keluar darah, tapi tidak setiap hari, mungkin 1 minggu, mungkin 1 bulan. Kalau untuk batuk darah itu harus dicek BHA. Jadi aturannya itu apa ya, kayak prosedurnya, SOP-nya itu harus seperti itu. Meskipun hanya jarang-jarang. Kalau sudah batuk keluar darah harus diperiksa BHA. Ya kan periksa sudah dicek BHA-nya sama. Hasilnya negatif. Mungkin perlu ronsen. Besok kalau masih seperti itu, nanti kita rujuk aja ke dokter paru, harus di ronsen. Untuk melihat ada apa dengan paru-parunya. Betul ya Pak ya? Jadi besok periksa aja. Itu terakhir dengan seperti itu kapan? Mengeluarkan. Ya, 1 minggu. 1 minggu. Nah, kalau bisa saya tahu itu kapan ya? 1,
Selasa mungkin itu biar ketemu saya. Tapi darahnya cuma sedikit ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Itu tetap harus dicek dalamnya nih. Nah, kalau sudah batuk ada batukan darah itu harus diperiksa dalamnya. Ya, apalagi sudah berulang kali. Kalau baru sekali mungkin kita coba obati dulu. Mungkin ada luka di tenggorokan, gitu. Tapi kalau sudah berulang kali, beberapa kali, kita harus pastikan ada sesuatu tidak di paru-parunya. Terus Selasa aja ketemu saya, nanti saya kasih rujukan ke RSI atau kemana biar bisa dilangsung. Nanti ya. Makanan dan minuman yang memicu hipertensi itu apa saja? Makanan dan minuman yang memicu hipertensi. Jadi hipertensi itu kan penyebabnya itu bisa karena pembuluh darahnya kaku, buatan sakit melar. Kemudian volume darahnya terlalu banyak, ya. Itu terutama karena itu, ya. Atau bisa karena denyut jantungnya terlalu cepat, ya. Terutama tiga itu. Kita tahu dulu kok tensi iso dhuwur itu kenapa? Apa yang terjadi dengan tubuh kita ketika tensi itu tinggi? Pertama, pembuluh darahnya terlalu kaku, bukan elastis. Kedua, volume darahnya terlalu banyak, ya. Yang ketiga, denyut jantungnya terlalu cepat, pompa jantungnya terlalu kuat atau terlalu cepat. Nah, apa saja yang memicu terjadi itu? Denyut jantung terlalu cepat bisa dipicu dengan apa? Kopi, terutama ya. Maka minuman-minuman yang mengandung kafein, ya, kopi. Meskipun ada batas aman, ya. Jadi kopi itu tidak selalu ngombe kopi segelas langsung tensinya tinggi, bukan, ya. Jadi ada batas aman konsumsi kopi. Sehari 1 gelas boleh, ya. Kalau memang belum ada hipertensi, ya. Jadi kalau untuk orang-orang yang sehat, jangan mengkonsumsi kopi satu hari 1 gelas boleh, tapi tidak ditambahin macam-macam. Jadi kadang yang memicu penyakit itu sampingan kopi. Sampingan kopi nopo? Gula. Ini kopi yang bisa rendah atau pahit, ya. Kopi kalau sudah dicampur gula, nanti bisa memicu penyakit kalau jadi rutinitas. Kalau rutinitas sehari 1 gelas tanpa gula, nggak masalah, ya. Hanya orang-orang tertentu saja yang dia memang nggak kuat sama kopi, misal lambungnya atau jadi deg-degan, itu hanya orang-orang tertentu saja. Okay? Kalau memang jenengan termasuk orang yang itu, ya sudah, memang berarti nggak boleh minum kopi. Ya. Tapi kalau jenengan aman-aman aja, nggak ada gejala, aman. Sehari 1 gelas tanpa sampingan, gula, creamer, udang goreng, sampingan kopi ini, ya. Nah itu, terus itu semarai jantungnya cepat, ya. Alkohol juga bisa, ya. Alkohol, minuman beralkohol, soda itu juga memicu jantungnya lebih cepat. Terus kalau tadi pembuluh darah jadi kaku, itu apa yang bikin? Ya terutama lemak dipakai. Jadi konsumsi makanan yang berlemak, ini gorengan, ya, semua yang digoreng. Pipek, kalak, kriuk-kriuk, bakwan, doan. Oh, ya, pokoknya yang digoreng, ada minyak bekas dipanaskan, ya. Itu bisa kalau dalam jangka panjang nanti bisa jadi kaku nanti darahnya. Ya. Kemudian kalau tadi yang bikin volume darahnya jadi banyak, ya, itu makanan-makanan yang tinggi natrium, Pak. Natrium itu ada di mana saja? Ada di garam, ada di moto, masako, roiko, nah penyedap itu, ya, itu ada natriumnya, ya. Terus ada di natrium benzoat itu pengawet. Jadi makanan-makanan yang entar pengawetnya itu juga nanti kalau sering-sering dikonsumsi lama-lama tekanan darahnya bisa tinggi, gitu Pak Win. Jadi intinya tadi makanan yang tinggi natrium, yang asin, yang berpengawet, ya, bermicin, berpenyedap, nah, itu kan banyak sekali. Senang Mbak? Suka nggak? Enak ya? Ya sesekali ya micin-micin tidak apa-apa. Tapi kalau dijadikan rutinitas, ya, harus ada itu jangan, ya. Nanti lama-lama bisa jadi tinggi tekanan darahnya. Itu ya Pak, ya, dan itu terutama ya Pak, ya. Terus tadi yang bikin kaku pembuluh darah itu juga termasuk gula tinggi. Makanya kenapa pasien-pasien gula kadang juga disertai tensi tinggi.
Ya karena kan pembuluh darah yang diraku lama-lama tensinya juga akan tinggi gitu. Itu gimana ibu tadi, satu lagi yang terakhir tadi yang bertanya ya monggo. Kalau untuk lubang-lubang seperti ini itu memang perlu kita, kalau ini perlu dicek tenang saja darah sama di kain. Kalau tidak ada gangguan di lab darahnya, nah ini biasanya penumpukan asam laktat. Biasanya pada lansia kayak gini, penumpukan asam laktat aja. Kalau hasil lab darahnya bagus, kalau penumpukan asam laktat saja. Sudah mbak. Keringgingan itu juga gejala banyak penyakit yang termasuk gula itu juga kan bisa komplikasinya kesemutan. Intinya kalau dengan keringgingan itu berarti ada sesuatu di saraf kepingnya juga. Bisa mungkin gula tinggi, bisa ada penyempitan. Biasanya kalau di tangan ini bu, dengan merasakan kelingkingnya itu baik-baik saja. Biasanya ada penyempitan. Juga pernah ada ada tekanan. Mungkin kekesalan, ada peradangan di sini, mungkin bisa banyak air putih, kurang minum juga bisa, ya. Atau mungkin kolesterolnya tinggi juga bisa, gitu. Nanti diperiksakan aja, ya. Banyak mbak di pas ngobrol, pas ketemu si Musa. Biasanya pas nopo. Pasal minggu kadang tidur. Jantung. Ayo lama tadi. Selalu itu. Boten. Cuma kalau malam aja. Ya nanti perlu direkam jantung juga ya. Kemarin kan sempat direkam jantung ya. Bapak Ibu kalau bisa memang ini ya, terutama hipertensi dan diabetes itu rekam jantung ya. Kan ada cek kesehatan gratis itu pun sampai dimanfaatkan dari Puskesmas. Puskesmas itu kan ada program di rekam jantung semua ya. Separuh-separuh dulu ya. Separuh-separuh dulu. Ya nanti gini, jadi kan kalau dari pemerintah itu ada program cek kesehatan gratis. Itu ada lab lengkap, gula kolesterol sama rekam jantung. Terutama untuk yang tensinya tinggi, sama yang usianya lebih dari 40 tahun. Nah, seperti panjenengan ini kan ada yang punya berkata ya mbak, alhamdulillah. Oke. Apalagi dengan pada pasien gula, pasien hipertensi itu wajib ada screening pemeriksaan jantung. Nanti akan kita agendakan gitu. Nanti kita mungkin besok tanggal 8 yang hipertensi dulu. Nanti bulan berikutnya yang diabetes. Itu ya Bu ya. Nanti kita atau DM semua nanti enggak saja. Atau nanti kita jadwalkan ya. Misalnya sehari 10 gitu ya. Dari 10 sampai 10 nanti kita panggilin nama-namanya gitu ya. Kalau untuk rekam jantung kan nggak ada syarat harus puasa kayak gitu nggak. Jadi suatu-suatu bisa, ya. Gitu. Ya nanti insya Allah kita agendakan tiap pemeriksaan tanggal 8 nanti kita giliran, ya. Giliran kita rekam jantung. Ya mungkin itu untuk tanya jawabnya sudah cukup. Sekarang kemudian saya yang nanya ya. Wah tadi, ya karena memang kalau dari BPJS itu ada, jadi setelah ada penyuluhan itu pembicara harus mengevaluasi pemahaman peserta. Tadi sudah ngerti belum dengan apa yang disampaikan gitu. Makanya nanti mungkin 5 pertanyaan ya, saya akan bertanya yang gampang-gampang aja.
Pertama, yang dimaksud dengan hipertensi, disebut hipertensi itu kalau tensinya berapa? Monggo angkat tangan. Kalau bisa. Tensinya kita disebut hipertensi. Hipertensi tok ya. Berapa Pak? 140 lebih. 140 bawahnya berapa? 140 per 120. Ada apa? Hipertensi saja. Hipertensi Dikatakan hipertensi. 140 per 9. 90. Ya betul. Jadi nek tensinya di atas 150 per 90 dikatakan hipertensi. Sekarang kalau disebut dengan krisis hipertensi atau kegawat daruratan hipertensi, kalau tensinya berapa? Siapa yang bisa jawab? 180 bawahnya? Betul, jadi kalau sudah lebih dari 180 per 120 sudah namanya krisis hipertensi. Terus apa kerusakan organ yang bisa terjadi kalau tensinya tinggi? Apa saja? 3 kira-kira kerusakan organ yang bisa terjadi sebagai komplikasi krisis hipertensi. Kan biar nopo mawon, tensinya keduren 180 120 itu nanti bisa kenain apa aja? Jantung. Paru, ya, otak, ya. Apa lagi? Ya, betul sekali. Jantung, jadi serangan jantung, ke otak bisa stroke, ya. Ginjal bisa gagal ginjal akut. Terus nanti paru-paru bisa edema paru, yang kayak orang tenggelam tadi, paru-parunya penuh dengan cairan, ya, karena akibat dari jantungnya gagal memompa. Terus lagi ya, Mbak Indri setara kali. Gejala apa? Gejala-gejala yang bisa timbul kalau terjadi krisis hipertensi. Kalau tensinya itu tadi di atas 180 per 120, gejala-gejala yang bisa timbul dan harus kita waspadai mawon. Siapa yang mau jawab? Pak Dino bisa? Pak Dino? Gejalanya nomor sih kudu dandangnya kok gede tadi mengalami gejala apa saja? Napas pendek. Iya, pendek sama aliran darah. Apa aja? Cemas, gelisah. Betul. Ada lagi. Tadi siapa? Bu Muriani tadi menjawab nafasnya pendek-pendek, cepat, kemudian gelisah, sama kesadarannya menurun. 3. Ada lagi yang bisa nyebutin 3 lagi apa gejalanya yang bisa terjadi kalau tensinya terlalu tinggi? Masih banyak loh di gejalanya. Siapa ya? Bajirun apa? Oh, masa dong? Kalau serangan jantung, ya gampang megah-megah terus. Pendek ya, pendek. Kalau yang kena jantung, serangan jantung kan jadi nyeri dada tuh, nyeri dada seperti apel, embus punggung, menjalar ke lengan, leher, disertai keringat dingin, ya, itu tadi. Terus kalau apa yang sesek napas pendek tadi berarti sudah ada sesuatu di paru juga bisa, ya. Oke. Terakhir apa ya pertanyaannya? Apa yang harus dilakukan kalau mengalami
gejala krisis hipertensi yang harus segera dilakukan apa Mbak Pi? Betul ya, harus segera ke UGD. Ingat UGD 24 jam. Sewaktu-waktu terjadi keluhan langsung, tidak usah nunggu esok ya. Di UGD 24 jam ya. Mungkin itu ya Bapak Ibu untuk tanya jawab dan sesi ini bisa kita akhiri. Saya tutup dulu untuk materinya. Mudah-mudahan bermanfaat Ibu ya. Mudah-mudahan semua yang di sini bisa terkontrol tekanan darahnya, tidak ada yang mengalami krisis hipertensi ya. Tadi sudah disampaikan gejala-gejala awalnya seperti apa dan harus segera kemana ya. Kemudian biar nggak terjadi harus dikontrol ya, obat, aktivitas fisiknya harus dijaga, kemudian makanannya juga diatur ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan pertemuan ini, materi ini ada manfaatnya buat kita semuanya dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ini yang mudah-mudahan bermanfaat dari saya. Mungkin kalau ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun kondurin masih ada. Tadi